Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Apa kabar hari ini? Luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Halo, jumpa lagi dengan kita semua di ibadah sekolah minggu. Walaupun di rumah masing-masing, tidak menutupi sukacita kita untuk beribadah bersama ya adik-adik. Nah, adik-adik udah siap belum kita mau ibadah pada pagi hari ini? Kiranya adik-adik sudah mandi, udah makan ya, sudah sarapan, sudah siap semua alatnya, bukunya, alkitabnya, alat tulisnya, apalagi hati. Adik-adik harus siapkan hati untuk kita boleh memulai ibadah ini, biar adik-adik semua tetap dengar-dengaran ya, walaupun kita online tapi tetap semuanya bersukacita. Nah, sebelum kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari adik-adik semua kita lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa dulu untuk bersaat teduh, untuk meminta pertolongan Tuhan supaya ibadah kita semua berjalan dengan baik. Mari adik-adik kita berdoa. Kembali kami dalam kehadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan di pagi hari ini Kau toleh mengumpulkan kami semua ya Tuhan, adik-adik sekolah minggu beserta kakak-kakak yang boleh membimbing adik-adik ya Tuhan, untuk kami boleh memulai ibadah kami walaupun dalam kondisi ya Tuhan kami tetap di rumah masing-masing dengan online seperti ini, tapi ya Tuhan kami percaya dimanapun kami berada, Tuhan ada di tempat kami. Engkau selalu menyertai kami Tuhan, menjagai kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk adik-adik yang boleh ambil bagian pada pagi hari ini, yang siap sedia ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, untuk mengikuti ibadah ini. Kiranya Tuhan sertai semua adik-adik beserta orang tua, keluarga masing-masing, beserta juga dengan kakak-kakak yang hari ini boleh ambil bagian juga Tuhan berkati. Kiranya ya Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya dengan penyertaan Tuhan kami boleh menyampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ampunkan Tuhan segala dosa dan salah kami. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Sekarang adik-adik bangkit berdiri, kita nyanyikan Bangkit Serukan Nama Yesus. Adik-adik semua harus bangkit berdiri ya, ikutin gerakan Kak Dewi. Bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Katakan bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Katakan Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Kita katakan bangkit. Bangkit, serukan nama Yesus. Katakan Yesus. Yesus, Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Katakan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh.
selamat hari Minggu. Pada minggu kali ini, tema kita adalah Aku berani menyatakan kebenaran. Nah, kebenaran harus dinyatakan adik-adik. Nas Alkitab pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai 13. Yang sudah pegang Alkitab, mari kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai dengan 13. Dengan perikop Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agama. Mari adik-adik kita baca Alkitab kita bersama-sama ya. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari tengah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan tetapi yang telah dibangkitkan Allah di antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Abi. Silakan Kak Abi. Sebelumnya, mari kita menonton sebentar cuplikan Yohanes dan Petrus di hadapan para mahkamah agama. Selamat menyaksikan adik-adik. Dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh dengan kuasa nama Tuhan Yesus. Setelah itu, Petrus dan Yohanes melakukan khotbah tentang Tuhan Yesus. Tiba-tiba, Petrus dan Yohanes didatangi imam-imam dan kepala pegawai bait Allah. Orang-orang itu sangat marah karena Petrus dan Yohanes mengajar bahwa dalam nama Tuhan Yesus ada kebangkitan di antara orang mati. Tetapi karena hari telah larut malam, Petrus dan Yohanes ditangkap, lalu diserahkan ke dalam tahanan sampai keesok harinya. Keesokan harinya, para pemimpin Yahudi dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem, dan mereka memeriksa Petrus dan Yohanes. Ahli Taurat bertanya kepada Petrus dan Yohanes, "Hei, dengan kuasa manakah? Atau dalam nama siapakah kamu dapat bertindak demikian?" Petrus menjawab, "Dalam nama Yesus Kristus." Dalam sidang itu tidak menemukan kesalahan mereka, sehingga mereka diancam agar tidak boleh lagi mengajar tentang Yesus. Ahli Taurat itu berkata, "Kami tidak menemukan kesalahan apapun pada kalian. Akan kami bebaskan, tetapi kalian tidak boleh lagi mengajar tentang Yesus." Adik-adik, Petrus sama Yohanes berani loh dalam menyatakan
kebenaran tentang Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita sebagai murid-murid Yesus juga bisa seperti mereka loh dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita bersalah terhadap orang lain, kita bersalah kepada orang lain, kita harus menyatakan kebenaran bahwa kita bersalah. Dan jangan lupa untuk minta maaf ya adik-adik. Mulai hari ini kita harus memberanikan diri kita untuk menyatakan kebenaran di dalam kehidupan sehari-hari. Hai adik-adik, kita angkat satu pujian lagi yuk. Judulnya Hati-hati gunakan tanganmu. Bangkit berdiri. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan matamu. Enggak. Hati-hati gunakan matamu. Enggak. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Enggak. Yuk adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Bapa, saat ini kami sudah menyelesaikan ibadah sekolah minggu secara online. Kiranya Tuhan Yesus, apa yang telah disampaikan oleh kakak sekolah minggu bisa berguna untuk adik-adik sekolah minggu semua. Bapa, kami juga rindu Tuhan Yesus untuk beribadah bersama adik-adik sekolah minggu di gereja. Kiranya di minggu yang akan datang Tuhan, kami bisa berkumpul bersama adik-adik sekolah minggu untuk mengikuti ibadah seperti biasanya. Bapakku yang baik, ampunilah dosa dan kesalahan kami supaya kami layak di hadapan-Mu. Begitu juga Tuhan untuk kakak-kakak sekolah minggu yang saat ini setia melayani adik-adik sekolah minggu Bapak. Kiranya Engkau yang memberkati mereka, melindungi mereka dan menyertai mereka selalu. Begitu juga dengan adik-adik sekolah minggu yang ada di rumahnya masing-masing Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati, melindungi dan menyertai mereka serta keluarganya masing-masing. Tuhan, inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah Kau bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, ibadah sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Dulu ya adik-adik.